Selamat pagi rekan-rekan. Mungkin bisa di absen dulu ya. Di scan dulu absennya, sorry. Terima kasih. Kita mulai sekitar 7.35 ya. Oke, sudah absen semua ya. Saya close untuk menghemat waktu. Karena saya nggak tahu ini Zoom-nya
apakah license atau enggak. Kalaupun nanti ternyata enggak license, minta tolong join lagi ya di link yang sama. Eh, nah, kita masuk materi minggu ini. Udah keluar ya? Oke. Oke, ini kita masuk ke tahap ketiga dari pengambilan keputusan, yaitu kita melakukan analisis masalahnya. Nah, saya ingatkan lagi, 2 minggu yang lalu kita udah belajar proses-proses awal dalam pengambilan keputusan. Yang pertama kita harus menstrukturkan masalahnya apa. Setelah kita menstrukturkan masalahnya, kita bisa mendefinisikan masalahnya apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kita membuat modelnya, mengkonstruksi model pengambilan keputusannya. Nah, setelah dikonstruksi, kita menganalisis atau menyelesaikan masalahnya setelah kita membuat modelnya. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan atau menganalisis pengambilan keputusan. Multi-attribute decision making atau multi-kriteria decision making itu pengambilan keputusan yang eh, ada beberapa atribut atau beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi nggak cuma monokriteria, ini juga udah pernah kita bahas. Jadi kayak misalnya kita memutuskan hari ini mau buka puasa apa. Nah, kriterianya apa aja? Misal budget, jarak, ketersediaan tempat, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan preference atau apa ya, mengurutkan. Pertama kita bisa menseleksi. Menseleksi itu gimana sih? Misal kita punya 5 alternatif, kita seleksi awal, kita buang 2, jadi sisa 3. Kita juga bisa melakukan perankingan. Jadi dari ranking 1 sampai 5, nanti kita ranking terus kita pilih. Atau kita classify, kita kelompok-kelompokkan. Jadi misal, oh soto mirip sama rawon, sama-sama berkuah. Oh penyetan mirip sama apa ya, yang nggak pakai kuah gitu misal. Terus tadi ada kelompok mie. Nah itu mengelompokkan. Lalu screening. Screening itu kita melakukan tes cepat, istilahnya kayak melakukan tes cepat gitu untuk memilih. Lalu ada prioritizing. Nah, setelah di ranking kita diprioritaskan mau ambil ranking berapa. Lalu atribut, atributnya itu ada. Nah, atributnya itu ada multiple, conflicting, incommensurable, dan weighted. Lalu alternatif, nah alternatifnya ini harus terbatas ya, dan didefine secara eksplisit. Jangan sampai kita bikin alternatif itu tidak terbatas. Nah, ya susah nanti akan menseleksinya seperti apa. Nah, problematika dalam MADM, Multi Attribute Decision Making, choice pilihan-pilihan, lalu ada klasifikasi atau pengurutannya, dan ada ranking. Ini contohnya bisa kalian baca sendiri. Nah, pendekatan kelas, jadi kalau pendekatan klasik atau dulu, misal di contoh ini ya, kalian bisa baca sendiri nanti. Ketika menghadapi
proposal yang didapatkan dari band, dan dan band harus beraksi, bukan beraksi apa ya, menanggapi dari proposal itu. Dia paling mudah adalah membuat pro kontra. Gimana ya? Kayak misalnya kita dihadapkan pilihan mau ambil jurusan TI atau mau ambil jurusan SI gitu. Nah, kita bikin tabel pro kontra untuk TI. Positifnya kita masuk jurusan TI itu apa aja, negatifnya itu apa aja. Pun dengan SI juga sama. Positifnya apa aja, negatifnya apa aja. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan. Kira-kira akan lebih banyak positif di TI atau di SI, akan lebih banyak negatif di TI atau di SI, dan keputusan kita berdasarkan apa, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, pendekatan klasik ini relatif detailnya bisa kalian baca sendiri. Pendekatan klasik ini relatif apa ya? Bisa dikatakan relatif eh, subjektif. Karena nggak ada perhitungan sama sekali di sini. Cuman diklasifikasi aja mana yang positif, mana yang negatif, pro kontranya seperti apa gitu. Nah, ini taksonomi dalam metode-metode multi-attribute decision making. A distinction is made between MADM solution method according to articulation of preference. Prior articulation of preference itu bisa aggregation oriented atau performance aggregation oriented atau preference aggregation based. Jadi bisa dilihat dari performance-nya atau bisa dilihat dari preferensinya. Nanti kalian akan dihadapkan gitu, kayak misalnya kita mau makan siang apa, kita mau buka puasa apa, soto atau mie gitu. Kan yang sifatnya performance itu misalnya jarak, nah, atau biaya, sesuatu yang kuantitatif gitu. Sedangkan yang preference itu sifatnya kualitatif. Yang nantinya akan dikuantifikasi sih, kayak lebih pingin soto sih sebenarnya, lebih pingin berkuah sih daripada yang enggak. Nah, preferensinya kan lebih ke berkuah. Cuman apakah harganya worth it atau enggak dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi multi atribut tadi. Nah, ini apa aja sih yang ada dalam metode-metode MADM yang perlu kalian ketahui? Yang pertama, value or utility based method. Lalu ada outranking method, interactive method, dan elementary method. Nggak semuanya kita pelajari minggu ini, nanti akan ada beberapa yang metode-metode yang akan kalian pelajari di minggu depan. Apa sih performance aggregation? Tadi kan ada dua ya, antara performance aggregation atau preference aggregation. Tadi sudah saya bilang performance aggregation ini misalnya sesuatu yang sifatnya kuantitatif, sedangkan preference itu sifatnya sesuatu yang kualitatif. Nah, kalian baca sendiri uh, detailnya. Nah, apa sih interactive methods itu? Consists of alternating computation steps and dialogue with the decision maker. Decision maker should bring a direct contribution towards the elaboration of a solution by intervening in the procedure. The first computation step provides a first solution which is presented to decision maker who will react by giving extra information about his preference. Jadi preferensi dari decision maker-nya itu juga harus dimasukkan. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini ya, metode-metode yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis atau mencari solusi dari multi-attribute decision making. Ada elementary method, ada value-based method. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari simple additive weighting, weighted product, dan topsis. Ini yang akan dipelajari minggu-minggu depan. AHP, ANP, lalu ada outranking method juga pakai Promete. Nanti akan dipelajari setelah UTS. Oh ya, for your information, minggu ini minggu terakhir sama saya, mulai minggu ke-8 nanti di-tackle sama Bu Silvi, karena ini kan tim teaching antara saya dengan Bu Silvi ya. UTS-nya sesuai jadwal itu ada di minggu ke-9 perkuliahan, jadi habis masuk lebaran itu minggu ke-8 masih, terus UTS-nya minggu ke-9. Tapi materinya sudah saya buat, materi UTS-nya sudah saya buat sampai minggu ke-7 ini, isi materi UTS-nya. Soalnya ada 40 soal pilihan ganda, nanti ada durasinya, dikerjakan langsung di LMS.
Itu dikerjakannya offline di kampus, tapi dikerjakan di LMS, bukan paper based. Selain metode-metode ini, kalian juga harus mengenal ada namanya kompensasi, analisis sensitivitas, dan analisis robustness. Jadi yang namanya keputusan yang kalian ambil melalui metode-metode MCDM atau MADM ini harus bisa kalian sertakan analisis sensitivitas dan analisis robustness-nya. Apa sih analisis sensitivitas dan analisis robustness dan kompensasi itu? Jadi kalau kompensasi itu misalnya kayak sangkos gitu loh. Apa ya sangkos? Eh, Misal kita punya tiga alternatif nih. Ini kayaknya udah pernah saya jelaskan ya. Ketika kita memilih alternatif A, kita udah hitung-hitung, kita analisis, kita memilih alternatif A. Nah, ada biaya yang harusnya kita dapat ketika kita memilih alternatif B atau C. Nah, itu yang namanya kompensasi atau sunk cost tadi. Itu yang juga kita harus perhitungkan. Harusnya kita bisa meminimalisir si sunk cost ini. Lalu ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah analisis perubahan. Jadi kalau kalian udah belajar ekonomi teknik ya, kan itu juga ada analisis sensitivitas. Jadi kalau biayanya bergeser atau cost-nya bergeser atau benefit-nya bergeser, nah itu kira-kira apakah alternatifnya akan bergeser atau enggak? Atau gini deh, seberapa jauh alternatif itu bergeser, seberapa jauh eh, penilaian atas kriteria itu bergeser hingga alternatifnya itu berubah. Kayak misalnya kalau biayanya masih berkisar 20 sampai 50.000, kita tetap beli soto ayam. Tapi ketika biayanya udah lebih dari 50.000, kita nggak akan mau beli soto ayam lagi. Kayak gitu, misal. Nah, itu adalah analisis sensitivitas. Kalau analisis robustness, ketika kita membuat desain, membuat apapun lah, keputusan, desain, dan lain, itu kita harus bisa membuat yang robust. Robust itu apa sih? Yang dia kokoh atas pendirian. Apa ya kokoh atas pendirian? Itu kalau bahasa translasi di KBBI itu robustness tuh kayak teguh pada pendirian. Ya harus bisa mengikuti segala alternatif yang kita pilih, itu harus bisa mengikuti segala kondisi. Jadi harus bisa robust, harus bisa adaptasi dengan segala kondisi. Nah, keputusan yang kalian pilih itu harus mengikuti tiga ini. Jangan kalian milih itu tidak memperhitungkan ketiganya. Kenapa? Karena kalau kita udah belajar yang decision tables atau decision tree kemarin kan ada yang apa ketidakpastian under risk gitu. Nah, di mana di situ ada probability. Kalau mainnya kita udah ada probability, ada ketidakpastian. Nah, itu yang apa ya? Harus kita perhitungkan. Karena nilainya kan pasti naik turun ya. Seberapa sensitif sih? Seberapa dia bergeser lalu alternatif kita berubah. Semakin dia bergeser makin jauh dan alternatif kita makin tetap itu yang terpilih, maka model kita itu semakin bagus, semakin dia tidak sensitif terhadap perubahan. Kita makin teguh lah atas pemilihan kita, atas pilihan kita. Nah ini ya, compensation itu trade-off. Kita harus memperhitungkan alternatif yang tidak kita pilih itu jangan sampai memberikan keuntungan yang lebih besar daripada yang kita pilih. Jadi jangan sampai alternatif yang tidak kita pilih, eh, alternatif yang kita pilih memberikan biaya yang lebih besar daripada yang tidak kita pilih. Kompensan Compensation-nya ada compensat aggregation prosedurnya ada compensatory dan non compensatory. Ini bisa dibaca sendiri detailnya. Tadi analisis sensitivitas ini analisis perubahan sudah saya jelaskan, ini detailnya. Ini analisis robustness juga sudah saya jelaskan, ini detailnya ya. Jadi gimana dalam segala kondisi itu dia harus bisa adaptasi dengan mudah, robust. Jadi ketika kita bikin desain, desain kursi kita tuh harus robust. Contoh desain yang robust itu seperti apa? Kalau dia di dalam ruangan sama di luar ruangan tuh dia tetap bisa dipakai kursinya. Jangan sampai kita bikin kursi itu cuma bisa dipakai dalam ruangan aja. Di luar ruangan nggak bisa dipakai. Nah, itu namanya tidak robust. Kalau bisa dipakai di segala kondisi ruangan, nah itu dia desain yang robust. Analisis masalah
Yang pertama, metode yang kita pakai bisa pakai elementary method. Elementary method ada beberapa macam. Ada dominance relation, event swap, lexicographic, uh, elimination by aspect, maximax, maximin, konjungtif, disjungtif, dan median ranking. Maximax, maximin ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya waktu decision table seingat saya. Jadi nggak terlalu saya bahas di sini. Pertama, dominance relation. Nah, kita akan mengurutkan alternatif-alternatif di mana mulai dari yang dia paling mendominasi sampai yang dia last tier atau yang paling didominasi. Contohnya kayak gini. Sebuah perusahaan sebuah pabrik tekstil mau bikin new plan. Ada 7 alternatif new plan. Site 1 sampai site 7. A1 sampai A3 ini adalah atributnya. A1 itu komunitas di sekitar new plan. A2 ketersediaan air. A3 ini probabilitas a union atau pesaing di antara 2 tahun, dalam rentang 2 tahun. Nah, ini kodenya kalau alternatif 1 sampai 7 itu dinilainya poor, average, good, excellent. Pun alternatif 2 juga sama. Alternatif 3 itu probabilitas, dia sifatnya angka. Nah, A1 sama A2 ini yang tadi saya bilang preference ya, kualitatif, yang nantinya kita berusaha kuantifikasi. Sedangkan A3 ini yang sifatnya tadi performance, karena dia kuantitatif. Ini cara gambarnya, S2, S5, S4 itu yang paling mendominasi. Cara bacanya ya. S2 mendominasi S7. S5 mendominasi S7, S6, dan S1. S4 mendominasi S3. S6 mendominasi S3, S1 mendominasi S3, S7 mendominasi S3. Bu tahu dari mana mendominasi itu? Kalian lihat di sini perankingannya atau penilaiannya. S2 untuk A1 dia dapatnya excellent. S7 dapatnya good. Excellent lebih bagus dari good. Otomatis excellent akan mendominasi si good. Gitu. Loh Bu, kok S5 yang good juga atribut satunya kok tetap mendominasi S7? Coba kalian bandingkan. S5 atribut 2-nya excellent. S7 atribut keduanya average. Di mana excellent lebih bagus daripada average dong. Maka dia mendominasi S7. Pun dia juga mendominasi S6. Kenapa? Karena dia A1 ya good dan A2-nya excellent, di mana lebih bagus dari punyanya S6. Dia juga mendominasi S6. S5 mendominasi S1. S4 mendominasi S3. S3 kalian lihat dia pur probabilitas dapat saingnya 1 udah pasti dapat nih. Pasti dalam rentang 2 tahun dia akan dapat pesaing baru di situ. Nah, paling jelek kan otomatis. Maka S3 eh, yang paling didominasi oleh pilihan-pilihan yang lain. Sehingga kalau dari sini kita bisa lihat bahwa yang atas S2, S5, S4 itu adalah alternatif terbaik di antara 7 alternatif lainnya. Sedangkan S3 adalah alternatif yang terburuk. Kurang lebih seperti itu. Di metode kedua ada practical dominance. Jadi satu alternatif practically dominates another jika performasi dari alternatif pertama lebih baik dari alternatif kedua. Performasi dari alternatif pertama at least sama baiknya dengan yang kedua. Dan performansi yang kedua slightly better, lebih bagus sedikit lah daripada yang pertama. Nah, ini office kita mau bangun eh, kantor baru. Ada 5 lokasi, ada di Parkway, Lombard, Baranov, Montana, dan Pierpoint. Ada 5 kriteria di sini, mulai dari waktu tempuh, waktu tempuh dari rumah ke office. Makin jauh itu makin jelek, makanya dia panahnya ke bawah. Klien akses, kemudahan akses klien, dalam persen, karena kemudahan ya, berarti makin tinggi makin baik.
Office service itu A, B, C, D, E. A itu yang paling bagus. Office size, ukuran kantornya, makin besar makin baik. Monthly cost, biaya sewa bulanannya. Nah, ya paling makin kecil biayanya itu yang makin bagus. Makanya bisa dilihat panahnya. Nah, dari sini, dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa Lombard mendominasi Pierpoint. Kenapa, Bu, kok mendominasi Pierpoint? Karena dia mirip Lombard dan Pierpoint ini. Beda di tipis-tipis lah. Sedangkan kalau Lombard sama Parkway itu bedanya jauh. Kayak dari segi biaya aja. Parkway itu beda sama Lombard 150, beda sama Pierpoint malah 100. Tapi kalau Lombard sama Pierpoint bedanya cuma 50. Montana practically dominates Parkway. Kenapa, Bu, kok Montana mendominasi Parkway? Karena dia lebih bagus, tapi biayanya cuma beda $50. 1850 sama 1900. Nah, metode ketiga ini bisa dilanjutkan sebenarnya. Dari sini bisa dilanjutkan dengan metode ketiga, yaitu event swap. Nah, event swap ini adalah salah satu metode yang sifatnya dia apa tadi saya bilang? Seleksi. Jadi di sini bisa kalian lihat ada dua alternatif yang sudah dihapus, yaitu Parkway dan Pierpoint. Kenapa? Karena Parkway itu sudah didominasi oleh Montana. Jadi kalau udah milih Montana ya udah nggak akan dia milih Parkway. Pierpoint dia sudah didominasi sama Lombard. Karena dia lebih milih Lombard, maka Pierpoint udah pasti dihapus. Nah, dari sini metode seleksi ya. Dari 5 pilihan dihapus 2, dieliminasi 2, sisa 3. Lombard, Baranov, dan Montana. Nah, commute time-nya mirip-mirip, bisa kita samakan ya, Baranovnya makanya di ber 25. Client aksesnya juga mirip-mirip, misal ini di revisi jadi 78%, dari 70% jadi 78%. Perbedaannya nantinya ada di office service, office size, dan monthly cost-nya. Lalu, nah, kalau kita lihat dari office service, Montana sudah jelas yang terbaik ya, A. Sedangkan yang Lombard B dan C. Lomba dan Baranov B dan C. Office size-nya juga Baranov yang paling kecil ya. Walaupun monthly cost-nya ya Baranov paling murah. Ya trade off lah. Karena office size-nya juga kecil. Dan service-nya juga nggak terlalu bagus. Tapi commute time dihapus sama client access. Kenapa? Kriteria ini dihapus karena udah mirip-mirip. Buat apa dipertimbangkan? Sehingga nanti tinggal 3 ini aja. 3 kriteria dan 3 alternatif yang dipertimbangkan. Nah, sehingga didapatkan bahwa Montana yang paling direkomendasi. Paling worth it lah ya. Ini ada contoh lagi ketika kita mau beli mobil baru. Decision matrix untuk membeli mobil baru. Ini alternatifnya ya ada 7 alternatif. Dan ada 4 kriteria. Kriterianya ada price, kenyamanan, performansi, dan desain. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini penilaian-penilaian yang sifatnya kualitatif, sedangkan price adalah yang sifatnya kuantitatif. Perlu kalian lihat lagi. Oh ya, ini nanti 10 menit mati. Kalau mati bisa join lagi di link yang sama ya. Nah, perlu kalian lihat lagi yang kriteria itu nanti ada dibagi dua ya. Ada kriteria biaya dan ada kriteria benefit. Yang namanya price itu adalah kriteria biaya. Jadi makin kecil atau makin nilainya makin kecil, dia makin dipilih, makin bagus. Sedangkan kenyamanan, performansi, dan desain itu adalah kriteria benefit. Yang nilainya makin besar, itu yang akan makin kita jadikan sebagai preferensi. Jadi, yang superior ya lebih bagus daripada yang ordinary. Sedangkan yang excellent ya
Sorry. Oke. Sedangkan yang excellent akan lebih bagus daripada yang average dan yang weak. Metode leksikografi oh ya ini dibobotkan. Misal bobotnya 1 sampai 5, 5 yang paling jadi preferensi, 1 yang kurang bobotnya, misal. Sifatnya subjektif ya, tiap orang bobot ini, ada orang yang dia mementingkan 5 itu paling penting, 1 paling tidak penting. Ada orang yang sangat mementingkan harga, orang-orang yang sensitif terhadap harga. Ada orang yang nggak peduli lah harganya berapa. Macam Sandra Dewi gitu kan mungkin nggak peduli lah harganya berapa. Yang penting dia comfort, nyaman, dan performansinya bagus, desainnya cantik. Berarti nanti comfort, performansi, dan desain dia akan 5, menjadi sangat penting. Jadi ini sifatnya subjektif, tiap decision maker berbeda-beda. Lexicographic method menggunakan perankingan alternatif dari yang paling dipreferensikan sampai yang paling tidak menjadi preferensi. Nah, kita lihat dulu bobotnya di masing-masing atribut. Bobot yang paling penting buat decision making ini adalah harga. Maka kita urutkan dulu harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kenapa kok paling murah, Bu? Karena paling murah paling bagus dong. Paling mahal paling tidak menjadi preferensi. Nah, 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 balik lagi ya. Kita urutkan A7, A4, A5, A6, A2, A3, A1. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, bisa dilihat A4, A5, A6 harganya sama. A2, A3 harganya sama. Untuk A4, A5, A6, dan A2, A3, kita lihat atribut berikutnya yang menjadi preferensi. Karena dia kan harganya sama ya. Yaitu atribut comfort. Yang nilai preferensinya 4. Atau nilai kepentingannya 4. Nah, A5, A4, A6, A4, A5, A6 kita urutkan dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Average lebih bagus dari weak ya. Berarti A4, A5, A6 urutannya. A2, A3, E, dan A. Excellent sama average. Berarti A2 dulu baru A3. Nah, udah stop A2 dan A3. A6 juga stop. Yang masih sama adalah A4 dan A5. Karena sama-sama average. Kita lihat di performansi dan desain. Karena dia kepentingannya sama. Jadi langsung dua-duanya dilihat. A4 excellent, performansinya A5 average. Desainnya ordinary sama superior. Nah, diurutkan yang paling bagus. Berdasarkan performansi A4 dan A5. Berdasarkan desain A5 dan A4. Baru diurutkan keseluruhannya. A7 udah paling utama ya. Harga, secara harga. Karena dia kalau leksikografik ini dia per atribut, diurutkan dari atributnya dulu yang mendapatkan skala kepentingan paling tinggi. Kalau dia A7 udah harga paling tinggi karena dia paling penting, ya udah langsung dia di stop, nggak dievaluasi di atribut berikutnya. A7, terus A4 karena dia lebih baik comfort dan performansinya. A4, A5, kecuali performansinya lebih bagus A5 daripada A4, maka nanti dibalik. A7, A5, A4 urutannya. Tapi karena A4 performansinya lebih baik A4, jadi A7, A4, A5, A6, lalu A2, A3 karena A2 lebih baik dari A3, yang terakhir A1. Nah, maka alternatif 7 itu yang akan lebih dipilih di antara alternatif-alternatif lainnya. Sedangkan alternatif 1 alternatif yang paling tidak dipilih. Metode berikutnya ada eliminasi by aspek. Jadi kita sudah menentukan standar-standarnya dulu.
Kalau dia tidak memenuhi standar, maka langsung dihapus. Jadi ini standarnya maksimal 300 harganya, comfortnya harus excellent, performasinya harus excellent. Nah, dari sini semuanya harganya masih di under budget ya. Terus dilihat comfort dan performance-nya yang excellent. Ternyata cuma A1 sama A2 aja yang memenuhi, sedangkan A3 sampai A7 sudah tidak ada yang memenuhi. Nah, tapi karena A1 ini dia memenuhi excellent di comfort dan performance, maka A1 yang paling direkomendasi. Jadi kita udah menentukan dulu standar-standarnya, lalu kita eliminasi yang nggak sesuai standar, itu yang kita ini. Kadang ketika kita mengambil keputusan multi kriteria, kadang kita mengkombinasi beberapa metode. Kayak studi kasus di dunia nyata, kayak TA-nya teman saya, dia pakai elimination by aspek dulu. Jadi dia sudah menentukan standar-standarnya dulu. Vendor-vendor yang masuk dan tidak sesuai standar akan langsung dihapus. Nanti vendor-vendor yang masuk dan sesuai standar, misal ada 3 alternatif, nah 3 alternatif ini misal baru di AHP atau di ANP kan. Jadi enggak ada 10 vendor masuk 10-10-nya di AHP, enggak. Jadi dieliminasi dulu mana yang sesuai standar, mana yang tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Ini contoh lainnya, bisa kalian baca sendiri, ini standarnya berbeda. Maksimal harganya 200 mu, average comfort, excellence performance. 200. Berarti yang A3, A2, A1 otomatis akan dibuang dari alternatif pilihan. Kenapa? Karena dia harganya sudah lebih dari 200. Iya. Maximax dan Maximin tidak saya bahas detail karena sudah pernah saya sampaikan waktu di minggu keberapa itu yang decision table. Lalu ada conjunctive method, alternatif yang dipilih ketika dia memenuhi satu set standar yang menjadi threshold untuk masing-masing atribut. Jadi misalnya ini standarnya 250 maksimal harganya 250 mio, excellent comfort, excellent performance, superior design. Nah, harus memenuhi semuanya. Kalau nggak memenuhi salah satu aja, otomatis dia nggak akan dipilih. Contohnya kayak gini. A1 memenuhi comfort, performance, design. Tapi harganya lebih dari 250, otomatis dia akan dihapus. Alternatif 2, dia memenuhi harga 250, masih on budget, comfortnya excellent, desainnya juga superior, tapi performansinya dia average, bukan excellent. Maka dia juga nggak bisa dipilih. Sehingga dari sini, nggak ada alternatif yang kuning semua dalam satu baris. Jadi nggak ada satupun alternatif yang dipilih dari sini. Ini metode yang sangat saklek, bukan sangat saklek ya, metode buat orang-orang yang sangat idealis. Tidak memberikan space, menurut saya, tidak memberikan space, apa ya, space kompromi. Beda dengan metode yang tadi, elimination by aspect. Itu dia masih memberikan solusi-solusi yang compromising. Kalau ini kan kompromi ya. Maunya kayak gini, tapi maunya performasinya bagus, tapi harganya murah. Kayak agak trade off gitu. Ini habis ini dia bakal habis. Ini contoh kedua ya. Ketika dia nanti langsung join lagi, sorry. Soalnya waktunya mau habis. Nah, ini contoh kedua. Ketika dia menurunkan, mau berkompromi, menurunkan standar, akhirnya A2, A3, A4, A5 bisa menjadi alternatif. Jadi average comfort, average performance, ordinary design itu diterima, akhirnya dia bisa memenuhi